Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, tidak lagi didampingi oleh pengacara Hotman Paris Hutapea dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem dan Hotman Paris resmi berpisah jalan dalam penanganan perkara ini. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 4 September 2025, dan langsung ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Hotman Paris sempat mendampingi Nadiem dalam beberapa kesempatan, termasuk saat jumpa pers di Kebayoran Baru pada Juni 2025, serta saat pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Juli 2025. 5 bulan setelah pendampingan tersebut, pihak keluarga Nadiem memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Hotman Paris di tahap persidangan. Kuasa hukum baru yang ditunjuk adalah Dodi S. Abdul Qadir dan Ari Yusuf Amir. Pergantian ini disebut karena Hotman Paris tengah disibukkan oleh penanganan sejumlah perkara besar lainnya. Saat ini, tim kuasa hukum baru akan mendampingi Nadiem dalam seluruh proses persidangan. Mereka juga membantah keterlibatan Nadiem dalam kasus dugaan korupsi lain terkait penggunaan layanan Google Cloud di Kemendikbudristek. Menurut tim kuasa hukum, pengadaan tersebut berada dalam kewenangan operasional Pusat Data dan Teknologi Informasi, bukan kewenangan langsung Menteri. Sebelumnya, saat masih mendampingi Nadiem, Hotman Paris menyatakan tidak ada bukti aliran dana yang masuk ke rekening kliennya. Ia juga menilai unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ini tidak terpenuhi, serta sempat mempertanyakan keabsahan penggeledahan apartemen Nadiem. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini memasuki tahap baru. Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Selain Nadiem Anwar Makarim, terdapat 3 tersangka lain yang turut dilimpahkan, yakni pejabat di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat SMP, serta seorang konsultan perorangan proyek infrastruktur teknologi. Nadiem sebelumnya sempat mengajukan gugatan pra-peradilan untuk melawan status tersangkanya. Namun, gugatan tersebut tidak dikabulkan oleh pengadilan. Dalam waktu dekat, Nadiem dijadwalkan menjalani proses persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.